Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadilah. Kali ini saya mau membahas tentang seni kerja cerdas. Kerja keras itu bagus, tapi kerja cerdas lebih bagus lagi. Ya, saya udah coba buat kerja keras, buat mencapai goals-goals yang udah saya tetapin. Tapi itu malah bikin saya jadi kewalahan gitu. Yang dimana tingkat kebahagiaan saya malah eh, nggak sebanding gitu sama usahanya. Ya, kebahagiaan saya malah nggak bener-bener meningkat gitu. Nah, jadi ini seperti menggali emas gitu. Gali dalam banget, tapi ternyata emas yang didapetin itu cuman sedikit. Lalu saya coba buat kerja lebih cerdas, karena ini bisa bantu saya buat menghemat waktu dan juga energi. Nah, karena hasilnya bisa sama atau bahkan bisa lebih bagus. Kerja cerdas itu adalah ketika kita menikmati prosesnya sembari kita berprogres. Kedengaran menarik ya? Nah, maksudnya kerja cerdas itu seperti apa sih? Maksudnya, kerja cerdas itu adalah ketika kita menggunakan kemampuan otak kita semaksimal mungkin dengan mencari cara yang lebih mudah dan juga lebih efisien untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Ini bukan cara untuk melarikan diri, tapi cara yang lebih cepat, seperti shortcut, tapi yang lebih efisien gitu. Ini beda sama kerja keras. Karena ketika kerja keras kita memaksimalkan waktu dan energi di tugas atau di proyek yang kita kerjakan. Dan malah tanpa memikirkan atau tanpa mempertimbangkan ekologi. Ya, ekologi di sini maksudnya adalah eh, tentang hubungan kita dengan bagian hidup kita yang lain. Misalnya tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan orang lain, atau hubungan kita dengan kesehatan kita sendiri. Ya, karena ketika kita benar-benar kerja keras itu, seolah-olah kita harus mencapai sesuatu, harus mengerjakan, harus menyelesaikan tugas itu. Sampai-sampai kita lupa sama Tuhan kita mungkin, lupa sama orang yang kita cintai, atau lupa sama kesehatan kita sendiri. Padahal itu adalah bagian-bagian yang penting juga. Jadi, itulah pentingnya kita buat menyeimbangkan antara pekerjaan kita dan juga bagian hidup kita yang lain. Jadi kita harus mengecek ekologinya. Udah ekologis atau belum? Waktu dan energi menjadi pembeda di sini. Gimana kalau seandainya kita bisa menggunakan waktu dan energi sebaik mungkin sehingga kita nggak kehilangan itu. Kita nggak kehilangan waktu dan juga nggak kehilangan banyak energi. Ya, ini waktunya buat kerja lebih cerdas. Oke, saya akan sharing beberapa strategi untuk kamu biar bisa kerja lebih cerdas. Yang pertama adalah lakukan satu tugas dalam satu waktu. Ya, melakukan satu tugas dalam satu waktu ini bisa bantu kita untuk mengurangi tingkat kelelahan. Karena ketika kita fokus dalam mengerjakan satu tugas atau satu project, kita akan masuk ke dalam kondisi flow state. Ya, kondisi flow state ini ketika kita bisa benar-benar fokus sama apa yang kita kerjain, sehingga hasilnya bisa lebih bagus. Bayangkan seandainya kamu bisa mengerjakan tugas kamu tanpa distraksi, tanpa terlalu fokus sama main game, tanpa fokus sama video-video yang ingin ditonton, atau tanpa terdistraksi sama hal-hal yang gak berhubungan sama tugas atau proyek yang sedang kita kerjain. Apapun tugas yang sedang kamu kerjain, kamu bisa mengerjakannya dengan lebih mudah ketika kamu masuk ke dalam kondisi flow state yang dalam. Ketika kamu benar-benar fokus dan kamu mencurahkan seluruh kemampuanmu saat itu. Ya mungkin agak susah buat diakses ya, flow state yang dalam itu. Tapi ketika kamu udah bisa mengaksesnya, ya kamu akan mengerjakan tugas atau proyek kamu dengan lebih mudah. Strategi yang kedua, kerjakan tugas atau proyek sesuai kondisi energi kamu, sesuai tingkat energi kamu. Ya, kita nggak selalu punya energi yang stabil sepanjang hari gitu. Kadang energi kita bisa
tinggi banget gitu, kita benar-benar berenergi. Atau kadang kita bisa benar-benar energi kita bisa turun banget gitu, nggak berenergi. Nah, itulah kenapa kita harus tahu tentang kondisi energi kita ketika mau ngerjain tugas. Nah, kalau bisa, coba kerjain tugas yang sulit atau yang paling sulit ketika energi kamu benar-benar ada di puncak gitu, ketika benar-benar berenergi. Nah, setelah itu baru kerjain yang lainnya, yang nggak terlalu sulit. Terus, energi ini juga berkaitan sama mood kita. Jadi, coba cek mood kamu, apakah moodnya bagus atau enggak. Jadi, eh, ketika energinya lagi bagus, terus moodnya juga bagus, kita bisa kerja lebih bagus lagi. Strategi yang ketiga, buatlah time batching. Ya, time batching atau time blocking ini bisa bantu kita buat lebih fokus sama apa yang kita kerjain. Jadi, time batching ini semacam uh, project management atau task management, di mana kita menempatkan tugas-tugas yang karakternya sejenis atau yang kategorinya sama di periode waktu yang sama. Jadi misalnya saya lebih suka menempatkan kegiatan menulis sama mengedit di periode waktu yang sama. Tapi saya memisahkan kegiatan seperti main game di waktu yang berbeda. Karena karakter atau kategorinya berbeda. Nah, dengan begitu, kita bisa fokus sama apa yang kita kerjain. Kita nggak terlalu terdistraksi sama kegiatan yang nggak sejenis. Ya, time batching ini bisa menghindari kita dari membuang-buang waktu. Jadi kita bisa manfaatin waktu sebaik mungkin, mengerjakan sesuatu yang sejenis. Kesimpulannya, sekarang kamu bisa kerja lebih cerdas. Kamu bisa menggunakan waktu dan energi kamu sebaik mungkin, seefisien mungkin. Kamu bisa mengerjakan satu tugas di satu waktu, kamu bisa mengerjakan tugas sesuai tingkat energi kamu, dan kamu bisa mengerjakan tugas sesuai kategorinya atau dengan menggunakan time batching. Apakah kamu siap buat kerja lebih cerdas?